Jadi nanti insya Allah nanti di hari kemudian ada pernikahan di surga. Oh. Ada 2 pernikahan. Hadir ya? Ya Allah. Hadir. Iya. Pernikahan siapa Pak Ustaz? Pernikahan Nabi Isa bersama Ratu Asia. Itu beneran. Ya. Ada nanti kisah-kisah di surga. Ada 2 pernikahan. Pernikahan yang kedua adalah pernikahannya Nabi besar Muhammad SAW. Mau tahu sama siapa? Siapa? Siti Maryam. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dimanapun kita berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan kita terus diberkati oleh Tuhan Yesus. Ya, kita akan kembali menyaksikan pernyataan yang sedang viral akhir-akhir ini, yaitu dari Ustadz Maulana yang mengatakan bahwa di surga nanti ada 2 perkawinan seperti di dalam cuplikan video tadi. Nah, silakan Bapak Ibu semua memberikan tanggapan atau pandangan di kolom komentar, dan mari kita sama-sama saksikan pernyataan selengkap yang disampaikan oleh Ustadz Maulana bersama Ivan Gunawan. Ya, selamat menonton. Tuhan Yesus memberkati. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Dalam sebagian hadits Nabi menyebutkan ada di antara penduduk surga Allah berikan 70 bidadari. Yang apabila betis mereka saking putihnya, apabila ditampakkan ke dunia bisa menerangkan seluruh dunia yang gelap. Ya. Ini 70 bidadari selain istrinya yang ada di dunia, andai kata istrinya juga penduduk surga. Jadi di sini ada hiburan buat bapak-bapak yang ngebet poligami tapi belum bisa poligami. Tadi ibu-ibu yang tidak mau menerima poligami. Andai kata ibu di dunia nggak dipoligami, di surga ibu pasti dipoligami oleh suami ibu sendiri. Ibu terima atau tidak? Seorang laki-laki menikahkan seorang janda, ya kan? Itu kan pahalanya besar. Sangat besar. Tapi nanti kalau pas saat di akhirat, dia ketemunya sama jandanya apa istri sebelumnya? Ya. Laki-laki boleh. Suami sebelumnya. Enggak istri sebelumnya dong, kan dia kan Dia sama janda. Enggak, tapi dia ceritanya dia duda juga nih. Dia nikahin sama Ya. janda. Nanti pas di akhirat dia ketemunya mau yang mana? Semuanya. Kalau laki-laki, semua istri yang pernah dinikahi akan bersama dengannya. Kalau laki-laki. Ya. Karena nanti di hari kemudian, memori yang buruk dihilangin. Kan orang bilang, Ih, rumpi banget ya kan? itu dilupain semua. Ya. Semua perbuatan-perbuatan buruknya dilupakan. Maka dia akan bersama dengan semua istri-istri yang pernah dinikahinya. Karena wanita soleha akan menjadi ratunya bidadari di surga. Masya Allah. Tapi bentar, kakak nanya kayak gitu, emang udah rencana mau Enggak, Mama bukan. Bilqis? Bukan. Bukan, lu mau gosip aja. Itu Kalau perempuan, Ya. itu disuruh milih. Ya, Mau pilih suami yang dulu atau yang sekarang. ya. Tapi ingat ya, orang yang bercerai hidup itu tidak akan ketemu di surga. Oh, karena perceraian gitu. Perceraian. Kecuali bercerai mati. Iya. Masya Allah. Kalau cerai mati itu bisa ketemu. Karena itu cinta sehidup semati ya. Pasti mati. Desir pasir di ya kan? Iya. Aku ada mau bertanya ya tentang pernikahan itu. Ya. Anak zaman sekarang ini kan walaupun ada ilmu agama tapi ilmu pengetahuan dunia itu terkadang melampaui batas. Ya. Karena bisa dapetin informasi itu dari mana aja. Ya. Ya. Nah, banyak anak-anak sekarang nih, anak-anak Gen Z ternyata banyak yang takut menikah karena trauma melihat rumah tangga orang lain. Ya. Kalau sudut pandang dari Islam sendiri itu seperti apa? Kesalahan besar manusia itu karena melihat sesuatu yang negatif. Harusnya melihat segala sesuatu yang indah. Ya. Karena menikah itu anika sunnati paman ragiba anis sunnah paling minni. Nikah itu adalah sunnahku. Ya. Dan syiar para nabi. Semua para nabi menikah kecuali ada nabi yang belum menikah. Siapa itu? Termasuk Nabi Yahya yang belum menikah. Karena sebelum menikah, maaf, langsung dipenggal kepalanya oleh umatnya. Ya. Jadi ada beberapa nabi termasuk Nabi Isa alaihissalam sampai dinaikkan ke langit itu belum sempat menikah. Oke. Jadi nanti insya Allah nanti di hari kemudian ada pernikahan di surga. Ada 2 pernikahan. Hadir ya? Ya Allah. Hadir. Iya. Pernikahan siapa Pak Ustaz? Pernikahan Nabi Isa bersama Ratu Asia. Itu beneran. Ada nanti kisah-kisah di surga.
Ada dua pernikahan. Pernikahan yang kedua adalah pernikahannya Nabi besar Muhammad SAW. Mau tahu sama siapa? Siapa? Siti Maryam. Kalau kayak gini nih Pak Ustadz tahu dari mana? Ada Al-Quran kitab. bercerita. Ada kitab. Khusus kitab tentang kisah-kisah di akan datang, dan itu berdasarkan hadis-hadis. Dan itu bukan ramalan ya. Bukan ramalan. Tapi itu memang ada Itu di kejadian yang ya. sudah ditakdirkan. Karena kan terkadang banyak orang kayak gini kan. Orang cerita kayak misalnya Ustadz cerita, nanti di saat hari kiamat semua dibangkitkan lalalala lili. Kan tuh Ustadz belum pernah mati. Dia tahu dari mana menceritakan Dia dapatnya itu? dari hadis Nabi. Karena pernah Nabi menceritakan itu, bahwa nanti dari kemudian kejadian seperti ini, kejadian seperti ini, kejadian seperti ini. Itu dicatat ya. Itu dicatat para sahabat. Dan itu Nabi ceritakan menjadi salah satu mujizat Nabi. Bayangkan diceritakan sesudah salat subuh. Jadi sebuah jamaah di masjid Nabi itu pada diam terpaku mendengarkan kisah itu sampai masuk waktu duhur. Kita panjang banget sampai subuh lagi. Saking takjubnya kisah itu. Jadi itu terpecah beberapa hadis. Jadi dari sekian banyak ribuan sahabat, ratusan sampai ribuan sahabat, itu menceritakan kisah-kisah itu. Itu hadis banyak. Tapi terkadang kalau orang yang balik lagi Ustadz, orang yang nggak percaya seperti itu menganggap itu seperti tahayul ya Ustadz. Sebenarnya tahayul itu karena tidak berdasar. Ya. Tapi ini kan semua ada dasarnya. Kenapa orang berkata, nggak ada? Karena dia malas membaca. Ya. Kitab kita itu banyak kitab itu. Ya, ada ilmunya jadinya. Ya, jadi ada sebenarnya. Jadi makanya Pam yang gue tuh pelajari ya. Kalau misalnya memang ilmu kita masih ada di sini, ya kita taunya cuma ada di situ. Tapi bayangin orang yang berilmu, Ya. ilmunya banyak banget. Banyak banget. Itu hidupnya menurut aku semakin was-was dan gak tenang karena banyak sekali larangan-larangan dan semua aturannya ya. Betul. Pakai baju aja. Sunnahnya tuh pakai kancingnya dari bawah ke atas. Oh bukan dari atas. Oh iya, aku pernah dengar itu dari. Jadi kalau Emang kalau zaman Nabi udah ada kancingnya? udah ada. Jadi kancing itu sebenarnya pakainya dari bawah ke atas. Kalau bukannya dari atas ke bawah. Oh buka dari gitu. Justru dari atas ke bawah. Bukannya. Kalau pasangnya dari bawah ke atas. Biar nggak. Ya Allah, makasih dikasih tahu ya. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, itu dia tadi pernyataan yang disampaikan oleh seorang ustadz bahwa nanti ada pesta ini itu, bahwa nanti ada perkawinan di surga, ada 2 perkawinan. Nah, itu yang disampaikan tadi ya. Nah, kita melihat dalam konsep kekristenan ya, apa yang dilakukan di surga menurut konsep Kristen. Yang pertama adalah hidup dalam hadirat Tuhan. Nah, hal utama di surga adalah hidup bersama Tuhan selamanya. Seperti dalam Wahyu pasal 21 ayat 3. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Artinya, tidak ada lagi jarak antara manusia dan Tuhan. Kita menikmati hubungan yang sempurna dengannya, tanpa dosa, tanpa rasa bersalah, tanpa ketakutan. Yang kedua adalah menyembah Tuhan dengan sukacita. Di surga, penyembahan bukan kewajiban tetapi luapan sukacita. Dalam Wahyu 7 ayat 9-10 digambarkan orang banyak memuji Tuhan tanpa henti. Namun ini bukan berarti hanya bernyanyi terus, melainkan hidup yang seluruhnya menjadi penyembahan, penuh rasa kagum, syukur, dan damai. Yang ketiga adalah hidup dalam kasih dan kebersamaan. Di surga tidak ada lagi konflik iri hati atau sakit hati. Semua orang hidup dalam kasih yang sempurna. Kita akan saling mengenal dan bersuka cita bersama, tetapi dengan hubungan yang telah disempurnakan. Matius 22 ayat 30 menjelaskan bahwa tidak ada kawin-mawin seperti di dunia. Yang keempat adalah bekerja dan melayani dengan sukacita. Banyak orang membayangkan surga hanya istirahat, tetapi Alkitab menunjukkan kita tetap aktif. Hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Wahyu 22 ayat 3. Artinya, ada pelayanan, ada tujuan, tetapi tanpa lelah, tanpa stres, dan tanpa penderitaan. Yang kelima adalah menikmati ciptaan yang baru. Dalam Wahyu 21 sampai 22, Tuhan menciptakan langit dan bumi yang baru. Tidak ada lagi kematian, kesedihan, tangisan, penderitaan. Semua dipulihkan menjadi indah dan sempurna. Yang keenam adalah mengalami sukacita kekal. Sukacita di surga bukan sementara, tetapi kekal. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Ya, dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Artinya, keindahan dan kebahagiaan surga melampaui apapun yang bisa kita bayangkan sekarang. Surga dalam iman Kristen bukan sekedar tempat, tetapi kehidupan. Bersama Tuhan,
penuh kasih, tanpa dosa, penuh tujuan, dan sukacita yang tidak berakhir. Nah, ini merupakan gambaran sederhana tentang apa yang kita lakukan nanti di surga menurut konsep kekristenan. Kiranya melalui penjelasan ini boleh memberkati kita dan kita boleh terus percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.